Salam sahabat Basilea, jumpa lagi di PA kita hari ini yang kami beri judul 3 kategori orang yang harus ditolong. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, memang kita harus menolong semua orang, perbuatan baik itu harus kepada semua orang. Tetapi 3 kategori orang ini harus kita tolong. Di dalam Galatia pasal 6 kita akan mendapati 3 jenis atau 3 macam atau 3 kategori orang yang harus kita tolong. Pasal 6 ayat yang pertama saya baca dahulu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, saudara semuanya, penonton Basilea, kategori pertama dari orang yang harus kita tolong adalah mereka, rekan-rekan kita yang melakukan pelanggaran. Seorang rekan yang kedapatan berdosa atau melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran, janganlah dikucilkan, janganlah dibuang, janganlah disingkirkan, tetapi harus ditolong. Dengan cara apa kita menolongnya, saudara sekalian? Di sini dikatakan kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Jadi kita mesti menasihati dan memimpin orang itu ke jalan yang benar. Mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak tahu kalau itu salah, atau kalau toh dia tahu, dia butuh bimbingan dari kita yang kakak rohaninya atau teman rohaninya. Dalam roh lemah lembut, jadi kita memimpin mereka kembali ke jalan Tuhan dengan roh yang lemah lembut, bukan dengan kemarahan, bukan dengan paksaan, saudara sekalian, tapi dengan nasihat dan kelemah lembutan. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Selain daripada itu, sambil kita menasihati dan menuntun, membawa, membimbing rekan yang sedang berbuat kesalahan atau dosa, saudara, kita juga harus menjaga diri kita, jangan sampai kita juga kena pencobaan. Itu kategori pertama. Kategori yang kedua dari orang yang harus kita tolong adalah rekan yang memiliki persoalan atau beban kehidupan. Ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi saudara sekalian, ketika kita dipanggil Tuhan untuk ada dalam suatu komunitas, gereja, atau persekutuan, atau apapun itu, saudara, di dalam pelayanan, kita dipanggil Tuhan bukan hanya untuk bersekutu, atau beribadah, atau berdoa bersama saja, lalu sepulang dari pelayanan kita apatis, cuek, acuh tak acuh. Bukan seperti itu, tetapi kita dipanggil menjadi bagian dari tubuh Kristus. Sehingga dalam ayat 2 dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Rekan yang sedang mengalami persoalan atau beban kehidupan wajib kita tolong, saudara sekalian. Mungkin bentuk pertolongan itu tidak selalu dana. Dana merupakan salah satu bentuk yang mudah dan yang sering dilakukan orang dalam menolong, tetapi ada bentuk lain, misalnya doa, perhatian, kepedulian, kunjungan, dan banyak hal lainnya. Maka dari itu saudara, Tuhan ingin kita dalam suatu komunitas kerohanian ataupun pelayanan ataupun gereja atau apapun itu, Tuhan ingin kita untuk saling menolong. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kategori orang yang wajib kita tolong ada pada ayat 6. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Yang ketiga adalah para pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Dan lebih spesifik mereka yang mengajar. Nah, mengajar bisa pengajar dan bisa juga pengkhotbah. Saudara sekalian, kita juga harus menolong mereka yang aktif dalam pelayanan firman, mereka yang aktif dalam pekerjaan Tuhan, mereka yang memberikan hidupnya untuk mengajar, berkhotbah, mereka hamba-hamba Tuhan
kita wajib juga menolong dan memperhatikan kehidupan mereka. Nah, saudara, kami belajar dalam memperhatikan hamba Tuhan, memperhatikan murid Kristus. Tidak selalu hamba Tuhan itu tidak selalu mereka yang full time ya saudara, tetapi setiap orang yang melayani Tuhan dengan penuh pikiran, dengan penuh hati, dengan segenap kekuatannya, saudara, mereka adalah para pelayan Tuhan dan mereka adalah murid Kristus yang sejati, saudara sekalian. Ketika kita menolong murid Kristus, bahkan Alkitab Yesus mengatakan secangkir air sejuk saja yang kita berikan pada seseorang karena ia murid Kristus, maka kita tidak akan kehilangan upah kita. Demikian juga saudara, apapun yang saudara lakukan, menolong hamba Tuhan adalah anugerah, kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Selamat melayani Tuhan dalam saling menolong, terutama ketiga macam kategori orang di atas. Tuhan Yesus memberkati.